نقرأ المولد لتنزل الرحمة والبركة في بيتنا. فإذا نحن تسببنا في رفع البركة والرحمة كيف نرجوها ونحن نمنعها؟ نقرأ المولد في بيتنا، وفي بيتنا من يترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزل الرحمة على بيت فيها تارك صلاة، لا تنزل الرحمة على بلد فيها قاطع رحم. الآن نصد الرحمة، نطلب البركة ونمنعها. طلبنا وفعلنا يخالف قولنا. Kita membaca maulid dengan penuh harapan Allah memberikan rahmat dan barakah kepada kita. Karena dengan maulid rahmat barakah akan Allah turunkan kepada kita. Namun terkadang sadar tidak kita sadari kita mengharap rahmat barakah dari Allah, tapi kita juga yang mencegah rahmat dan barakah itu turun kepada kita. Karena kita nggak mungkin kadang hadir dalam majlis-majlis maulid, tapi dirinya suka meninggalkan sholat. Rahmat Allah nggak turun pada satu tempat, satu rumah yang di dalamnya ada orang yang meninggalkan sholat. Baca maulid, kadang kita memutus silaturahmi. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turun pula pada kaum, kelompok, golongan yang di dalamnya ada yang memutus tali silaturahmi. Kita membaca maulid berharap barakah rahmat turun kepada kita, tapi kita juga yang menolak rahmat dan barakah itu turun kepada kita. الشرط الرابع من شروط التوبة وهو إذا كانت المظلمة تعلقت بحقوق الآدميين. هنا لا بد من طلب العفو والمسامحة. إذا تعلقت بحق الغير فلا بد من رد الحقوق لأصحابها لتبرأ ذمتك من ذلك الحق، فإن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمخاصمة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. Kembali ke syarat taubat. Dari 3 syarat taubat yang telah disebutkan, ada syarat yang keempat yang tersisa, yaitu dalam taubat disyaratkan kita mengembalikan hak-hak orang lain yang kita ambil dengan cara yang salah, atau kita meminta maaf kepada orang yang kita telah berlaku zalim kepadanya. Taubat kita gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan kesalahan dengan sesama makhluk, sesama manusia, kecuali hak mereka sudah kita kembalikan atau kita telah meminta maaf atas kezaliman yang telah kita perbuat kepada mereka. Karena perkara kesalahan yang berhubungan dengan manusia ini berujung dengan keributan, berujung dengan tuntutan. Berbeda kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mudah sekali Allah memberikan ampunan kepada kita. Maka taubat jika maksiat itu berkaitan dengan manusia, wajib kita selesaikan urusan itu terlebih dahulu terhadap manusia itu. فإن عرفته وذهبت إليه وطلبت العفو والمسامحة سامحك الله سبحانه وتعالى. فإن كان قد مات أو لم تتمكن من الاجتماع به فعليك أن تكثر من الاستغفار لمن ظلمته وآذيته، وتكثر من الصدقة لمن ظلمته أو آذيته، وأن تهب له من القرآن الكريم وثوابه من آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين حتى يرضيه الله عنك يوم القيامة. Apabila kau datangi orang yang telah kau zalimi, kau ingin meminta maaf atau mengembalikan hak yang diterima, maka insya Allah ya, dengan
apa yang kau lakukan itu Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Namun jika ternyata orang yang kita zalimi, yang kita berbuat jahat kepadanya, atau kita ambil haknya, telah meninggal dunia, sudah tidak ada, gimana cara taubat kita? Sedangkan kita sudah tidak mungkin lagi minta maaf, dia sudah meninggal. Maka kata Habib Abdullah, maka caranya dengan kita sering beristighfar untuk dia, sering kita mendoakan dia, sering kita juga bersedekah untuk dia, dan juga kirimkan pahala bacaan-bacaan Quran kita untuk dia. Insya Allah dari wasilah kebaikan etikat baik kita kepada dia, menjadi jalan Allah memberikan maaf, maghfirah kepada kita atas kesalahan kita itu. وإن كان الحق ماليا فلا بد أن ترده لوارثه فإنه يقوم مقامه، فإن لم يكن له وارث فتصدق بجميعه إلى روح ذلك الشخص الذي أخذته منه. Kalau seandainya ada hak harta yang kita ambil, orang yang hartanya kita ambil dengan cara yang salah ternyata meninggal, seharusnya kewajiban kita kembalikan harta itu, tapi dia sudah meninggal. Apabila dia punya ahli waris, ya pastinya jelas kita berikan kepada ahli warisnya. Namun jika orang yang hartanya kita ambil dia meninggal dan dia tidak memiliki ahli waris, atau kita tidak mendapatkan ahli warisnya, maka kita sedekahkan harta itu yang kita ambil dari dia dengan cara yang salah di masa hidupnya. Niatkan pahalanya untuk dia kalau tidak ada ahli warisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam يقول لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا الذي لا مال له. قال لهم المفلس من يأتي يوم القيامة وله أعمال كثيرات كالجبال، أعمال صالحات، لكن يأتي وقد ظلم هذا وآذى هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى، ثم يبقى هناك من له مظلمة فيقول يا رب وأنا لي مظلمة وقد فنيت الحسنات، فيوضع من سيئات على سيئاته ثم يرمى به في النار والعياذ بالله، هو ذاك المفلس يوم القيامة. Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, apakah kau tahu siapa orang yang muflis itu? Siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, ya orang yang bangkrut yang susah itu orang yang gak punya harta. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut, yang celaka itu nanti orang yang di hari kiamat dia mau memiliki bekal amal baik yang banyak, dia punya pahala banyak, namun dia sering berbuat zalim, berbuat salah kepada orang lain. Dia melakukan kesalahan kepada ini, kepada orang itu, kepada orang yang lain, sehingga kebaikan-kebaikannya diambil untuk orang-orang yang dia jahati. Kebaikannya diambil untuk orang-orang yang dizalimi, sampai kebaikannya semua habis, sampai semua pahalanya hilang. Apa boleh dikata kebaikan sudah tidak ada? Maka orang lain yang menuntutnya diambil dosa mereka dan dibebankan kepada orang yang muflis itu. Na'udzubillah min dzalik. Fa in anta amilta ma arsyadnaka ilayh فإن الله يرضي خصمك يوم القيامة، فيقول ذلك المدعي عليه يا رب هذا ظلمني وكذا وكذا، يقول له الله سبحانه وتعالى انظر إلى هذه الجنان، إلى هذه القصور، فيستعظم هذا النعيم العظيم، يقول يا رب لمن هذه الجنان؟ فيقول هذا لمن سامح صاحبه
فيقول لقد سامحته يا رب، فيقول خذ بيد صاحبك وادخل الجنة. Beliau mengatakan, jika kau mau menjalankan apa yang telah tadi aku jelaskan, ketika kita berbuat salah, zalim kepada orang, dan orang yang udah meninggal, kemudian kita doakan, atau kita sedekah, kita kirimkan pahala Quran, cara kebaikan apapun kita upayakan untuk dia, karena kita menyadari kesalahan kita. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pembelaan kepada kita, karena kita sudah berupaya untuk bertobat dengan benar, namun orangnya sudah meninggal. Ketika orang itu nanti menuntut kita di hadapan Allah, ya Allah, dia telah berbuat zalim kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan di surga yang sangat megah, yang sangat mewah, yang sangat indah. Sehingga orang itu bertanya kepada Allah, itu surga yang indah buat siapa ya Allah? Allah berkatakan, itu buatmu jika kau memaafkan dia. Kalau kau memaafkan dia, maka ambillah surga ini sebagai ganjaran besar maafmu kepada dia. Akhirnya orang itu langsung memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya, yang berusaha bertaubat, dan dia memaafkan, mendapatkan kenikmatan surga yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.